Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Di sini apakah adik-adik sekalian sudah ada yang kenal sama kakak? Oke. Ada yang belum, ada yang sudah. Baik. Perkenalkan, nama saya Vicky Mahendra, asal Seluma, menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baik, di sini giliran adik-adik semua untuk perkenalan dimulai dari ujung. Oke, terima kasih. Apakah adik-adik semua masih semangat? Nampaknya sudah ada yang mulai mengantuk. Baiklah, di sini kakak akan memberikan nampaknya ada yang sudah mulai mengantuk karena sudah siang ya. Baik, ikuti yang kakak katakan, bukan yang kakak lakukan. Oke? Misalnya pegang kepala, pegang hidung. Baik, kita mulai. Pegang kepala, telinga, kepala, hidung, telinga, kepala. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini kakak akan menjelaskan materi tentang minat dan bakat. Baik, kita akan memulai kontrak dengan kakak selama 2 jam. Apakah semuanya sudah siap? Apakah teman-teman sudah siap semuanya? Sudah? Oke. Baik, di sini kakak akan menjelaskan mengenal minat dan bakat. Di sini kan kalian sudah kelas 12, maka akan menentukan minat untuk ada yang kuliah, kerja. Oke. Di sini kakak akan menampilkan PowerPoint, mohon untuk adik-adik untuk diperhatikan. Baik, silakan kalian lihat ke PowerPoint. Oke, diperhatikan. Di situ ada pengertian bakat. Bakat adalah sebuah sifat dasar, kepandaian dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Misalnya menulis. Ada juga kata bakat yang terpendam. Artinya bakat alami yang dibawa sejak lahir tapi tidak dikembangkan. Misalnya, seorang memiliki bakat menjadi seorang pelari tetapi tidak dikembangkan, sehingga kemampuannya untuk berlari juga tidak berkembang. Bakat memiliki 3 arti, yaitu achievement, kemampuan aktual, capacity, kemampuan potensial, dan aptitude, sifat dan kualitas. Ciri-ciri bakat. Bakat merupakan kondisi atau kualitas yang dimiliki seorang yang memungkinkan seorang tersebut akan berkembang pada masa mendatang. Bakat merupakan potensi bawaan yang masih membutuhkan latihan agar dapat terwujud secara nyata. Bakat dapat muncul, perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasinya dalam bidang tertentu, akan tetapi harus ditunjang dengan minat, latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan. Bakat yang tidak disertai dengan minat maupun minat yang tidak disertai dengan bakat akan menimbulkan gap. Bila orang tua tidak cukup cermat, misalnya, hal ini akan berdampak buruk bagi anak. Yang selanjutnya itu
Aspek dan bidang bakat. Aspek-aspek bakat. Aspek kemampuan. Dalam memberikan penilaian atau pemahaman terhadap sesuatu. Yang pertama, aspek psikomotor. Aspek psikomotor meliputi kemampuan fisik seperti kekuatan fisik, kecepatan gerak, ketelitian dan ketepatan, koordinasi dan keluasan anggota tubuh. Yang kedua, aspek intelektual. Misalnya olahraga, kesenian, memasak, menjahit dan lain-lain. Dan yang selanjutnya itu ada bakat. Bakat ada dua bidang, yaitu bakat di bidang akademis. Bakat di bidang akademis adalah prestasi yang diperoleh di sekolah. Untuk melihat bakat di bidang akademis dapat dilakukan dengan melihat atau merinci nilai raport. Yang kedua, ada bakat di bidang non akademis. Bakat ini adalah prestasi di bidang seni, olahraga, atau memainkan alat musik, terampilan dan lain-lain. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu materi selanjutnya minat. Oke, pengertian minat adalah seberapa besar seseorang merasa suka atau tertarik, atau tidak suka atau mengabaikan kepada sesuatu rangsangan. Minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat, dan keberadaannya merupakan faktor dalam pengembangan bakat. Kata minat lebih menggambarkan motivasi yang mempengaruhi perhatian, berpikir, dan prestasi. Baik, yang selanjutnya itu ada spesifikasi minat. Yang pertama, minat pribadi atau personal interest, yaitu ciri pribadi individu yang relatif stabil. Minat pribadi ditunjukkan pada suatu kegiatan atau topik yang spesifik. Misalnya, minat pada olahraga, ilmu pengetahuan, musik, tarian, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, ada minat situasional, yaitu minat yang ditimbulkan oleh kondisi atau faktor lingkungan. Misalnya, peran pendidikan formal, informasi yang diperoleh melalui buku, internet, atau televisi. Yang ketiga, minat sebagai keadaan psikologis, yakni bila seorang memiliki penilaian yang tinggi untuk suatu kegiatan atau value aktif dan pengetahuan yang tinggi terhadap kegiatan tersebut. Minat sendiri dibagi menjadi dua bidang, yaitu minat bidang akademis. Minat ini erat hubungannya dengan masalah sekolah. Misalnya, seorang anak kelas 3 SMA, dia akan memilih untuk kuliah. Dia akan memilih jurusan apa yang sesuai dengan minatnya tersebut. Selanjutnya itu ada minat bidang pekerjaan. Minat ini merupakan pendorong dalam mencapai cita-cita. Jadi minat merupakan kecenderungan atau arah keinginan terhadap sesuatu untuk memenuhi dorongan hati. Minat merupakan dorongan dalam diri yang mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu. Dorongan kuat untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Baik, itulah penjelasan dari kakak tadi. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya mengenai minat dan bakat? Oke, baik. Silakan untuk Ardi bertanya. Baik, pertanyaan dari saudara Ardi. Saya ingin kuliah di jurusan komputer, tapi orang tua saya menyuruh saya untuk sekolah di jurusan matematika. Baik. Sesuatu yang tidak kita inginkan atau tidak kita minati, sebaiknya tidak untuk kita gimana ya, itu kan bukan minat. Jadi biar kita
kuliahnya semangat, kita harus kuliah yang di jurusan yang kita inginkan, bukan dari orang lain atau orang tua. Jadi bisa dijelaskan dengan orang tuanya, saya ingin jurusan komputer. Mungkin itu saja. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, silakan kepada Lihin. Oke, pertanyaannya, gimana supaya kita tidak salah jurusan dalam mengambil mata kuliah? Baik, di sini teman-teman silakan mengetahui minat teman-teman. Misalnya teman-teman suka olahraga, ada yang suka kesenian misalnya. Contohnya kalau si Lihin suka olahraga, itu bisa mengambil jurusan di olahraga. Ya kan, minat biar sejalan gitu. Baik, apakah di sini adik-adik semua sudah dipahami? Oke. Kalau ada salah kata kakak mohon maaf. Kita akhiri pertemuan di siang hari ini. Jika bertemu kakak di jalan boleh disapa. Mungkin kita lanjutkan di lain waktu untuk kegiatan lainnya. Marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.